Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita hormati segenap para dewan guru SMK Yadika 06 dan segenap dewan guru SMA Yadika 04, wabil khusus yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Yadika 6 Al-Mukarramah, Ibu Dr. Anda Eni Zulfisarosi, dan yang sama kita hormati Kepala Sekolah SMA Yadika 04 Al-Mukarramah Ibu Haja Luki, dan segenap para dewan guru lainnya, rekan-rekan sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita hadir dan kumpul tidak lain dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita Allah catat sebagai amal ibadah. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, Rasul diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah menyempurnakan akhlak. Timbul pertanyaan, Ustadz, akhlak kepada siapa yang harus disempurnakan? Yang pertama tidak lain adalah akhlak kepada Allah. Rasul 23 tahun berdakwah dari Mekah ke Madinah, tidak lain adalah meluruskan akhlak. Karena dakwah Rasulullah dengan akhlak inilah yang sekarang nih banyak krisis akhlak di negeri kita. Dari mulai atasan sampai ke bawah, krisis akhlak sangat merajalela. Apalagi masuk dalam krisis akhlak seorang pelajar. Nih yang kita ngeri sekarang, Masya Allah, anak-anak muda kita, teman-teman kita dijajah melalui budaya, dijajah melalui media, dijajah melalui pakaian, dijajah melalui makanan. Maka orang-orang barat menghancurkan kita generasi mudanya, akhlaknya supaya bobrok, tidak lain melalui 3F program mereka. Apa F yang pertama? Fashion. Oh, dijajah dari pakaiannya. Apalagi sekarang kita lihat, Masya Allah, perawan umur 18 tahun pakai kaos-kaos adenya. Udah ketat macet, itu kaos ke atas enggak, ke bawah kagak. Lah kalau orang India resep bening-bening, nah bocah kampung, ya Allah, udah hitam burik ya, digaruk kebul ya. Aduh, pakai celana Hawaii. Ada celana Hawaii, ada celana Wahai. Di mana bedanya Ustadz? Kalau Wahai dari atas
dari betis ke atas namanya wahai. Wahai, ngatasan lagi hai hai. Ke atasan lagi aduh hai ya. Parah. Ini dijajah dari pakaian yang belum lagi rombongan-rombongan anak-anak alay. Tuh kalau anak-anak alay kalau pernah ngomong gaul banget. Kalau ngomong Allah gue sebenarnya sayang bingo sama Allah. Please deh gak usah gitu kewas. Allah gue bapak lo mau bapak gue yang lain. Wah. Aduh. Nih hati-hati dijajah kita nggak sadar tuh. Bener? Ini dijajah. Dari pakaiannya, anak-anak muda kalau malam minggu ngetrek. Motornya Ninja RR. 125, 150, 250. Knalpotnya diganti racing. R9. Ada keluaran Sentul, ada keluaran Kemayoran. Maghrib dibetot. Di depan rumah nenek jembat terus. Nenek sembahyang pakai latahan. Kaget dengar suara motor. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Ini gara-gara sialan yang muda. Ayo makanya kita perbaiki, hati-hati. Ini dijajah dari pakaian-pakaian kita, akhlak kita. Sekarang kita ngeri, belum lagi dijajah melalui media. Apalagi sekarang. Kenapa? Karena kita nih anak-anak muda itu punya sifat yang namanya hubbu taklid. Seneng niru. Yang ditonton, yang dilihat, pengen dia tiru. Itu pasti sifat kita nih. Kenapa? Karena kita masih labil. Itu sifat karakter anak-anak muda, terutama anak-anak ABG. Ngelihat idolanya siapa? Tontonan siapa? Tontonan boy band. Tontonannya grup band. Yang ditonton siapa? Vokalisnya. Ya ikutin gaya vokalisnya, dari pakaiannya, cara gaulnya, penampilannya. Rambutnya merah, dicat. Percis kena kuah baso. Mana pakai anting bukan emas kawat. Mending antingnya cakep, hadiah ciki. Ya. Swag dengan bro. Hati. Kita sedikit demi sedikit ngikutin tuh. Ini gaya-gayanya. Maka ini maulid satu peringatan. Idola kita, boleh kita mengidolakan yang lain, tapi kita lebih idola lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran dan anjuran Rasul kita terapkan sebagai pemuda. Maka kalianlah harapan. Nggak semuanya yang tua bakal hidup. Siap gantiin ke depannya. Negeri kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, bagaimana nasibnya? Tergantung ada di tangan kita. Maka sebagai pemuda, yuk syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Artinya apa? Yang tua boleh, silahkan sekarang. Tetapi setelahnya yang tua tiada, kita yang siap bakal gantiin. Walaupun sekolah di SMK, tapi kita nilai akhlaknya kelihatan. Cakep dilihat dari penampilan, pakaian, tingkah laku, budaya kita pakai, terapkan. Agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Ntar satu terakhir mampuis. Kalau udah mampuis habis. Ini sebagai pemuda. Artinya apa? Dulu Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang? Apakah kami yang senior nggak mampu? Apa jawab Rasul? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah merasakan muda, yang muda belum merasakan tua. Seperti itu.
isi kegiatan kita di kampung, masjid, musola, tampil anak-anak muda nih kita. Jangan musola cakep, masih cakep, kadang-kadang yang isi aki-aki mulu. Ya Allah, yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, baca Quran aki-aki, sholawatan aki-aki, nguras kolem aki-aki, bukul beduk aki-aki, gulung tikar aki-aki, yang nyapu aki-aki, yang ngepel aki-aki, yang mati jangan kenceng-kenceng. Ini tampil yang muda-muda. Artinya apa? Biar aja generasi muda akhlak kita perbaiki. Lihat sekarang nih, Masya Allah, dijajah kita sebagai pemuda umat Islam terutama, apalagi lihat dijajah melalui media TV setiap hari. Lihat isinya musik buat anak-anak muda, buat kita semua. Apa yang gak ada di TV? Inbox, dahsyat, playlist, hip murah, mantap, dering. Belum lagi sinetron udah nggak ada yang mendidik. Masa sinetron judulnya cerita tentang sekolah, judulnya GGS, ganteng-ganteng serigala, amit-amit ganteng-ganteng serigala. Saya mau mendingan jelek-jelek manusia. Ini udah nggak ada yang mendidik. Pelecehan lagi buat kita umat Islam. Judul sinetron bagus, Maijah pengen ke Mekah, Islami. Tapi lihat judul sama ceritanya ngawur. Kita kudu sadar, Maijah gak pernah ke Mekah, gak pernah ke Sorot-sorot. Yang nongol si Ocit mulu. Jaki, Koret, Mancung, Jabrik, Munaro, wow, nah, gitu. Bener ini Bu, bener Pak, bener. Ini udah salah udah. Masa Maijah pengen ke Mekah, Maijah gak ke Sorot-sorot. Cerita sama judul udah ngawur. Imbasnya buat anak-anak kita, adik-adik kita yang kecil-kecil. Anak sekarang kalau ditanya dari mana Neng? Jonggol. Sampai berantem sama emaknya, emak, saya sebut emak suwe, emak dikata suwe. Ya Allah. Nih, lihat. Pembentukan karakternya udah beda. Akhlak anak kita dijajah, akhlak adik-adik kita dijajah. Ini jangan sampai judulnya doang bagus, tukang bubur naik haji sinetron. Bicara haji berarti bicara Islam, kita dilecehin lagi. Mana haji yang bagus gak ditongolin? Haji Sulam udah mati, akhlaknya bagus. Yang nongol Haji Muhyiddin mulu. Tahu sendiri Haji Muhyiddin emang akhlaknya gak ada. Jangankan mau orang lain, mau saudara sendiri si Mahmud, habis warisannya kuasain semua. Bener, saya kesialan sama si Mahmud. Kalau gini ya Haji Maimunah, lemesin lagi kalau ngomongin orang di warung, habis dikata-katain. Haji Maimunah mati juga dah. Haji Muhyiddin galau ditinggal bini, dideketin janda namanya Riyamah. Emang Riyamah gak demen, masih dilancongin aja. Padahal kan Riyamah udah dilamar sama tulang toku waktu itu. Masih aja didatangi dasar Haji Muhyiddin gak punya pikiran. Padahal kan Haji Muhyiddin ada yang demenin, Makno demen banget sama dia. Cuma Haji Muhyiddin yang gak demen sama Makno. Makno nenek-nenek gaya banget lagunya. Untungnya Haji Muhyiddin punya anak si Rumana. Tuh Rumana cakep tuh. Saya juga sebenarnya demen sama Rumana. Ya, cuman saya keduluan sama si Robi aja. Rumana sama Robi udah nikah kan, punya anak Habibie. Habibie umur 1 tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu. Udah kebusa katanya dia. Ya saya tahu. Memang lu doang punya TV, gue juga punya TV dulu. Ya Allah, nih dijajah kita. Makanya kita nih anak-anak muda ngeri, dijajah nih melalui mereka program-programnya. F yang pertama tadi saya katakan fashion, pakaiannya dijajah. F yang kedua food, makanannya. Lihat makanan kita sekarang dijajah. Lain sama makanan ibu-ibu guru kita, bapak guru kita dulu. Orang dulu makannya uli, dodol, wajib, rengginang, rengining, ukrorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abung, sagon. Itu makanan orang dulu. Kita sekarang makannya hamburger,
Kentucky Fried Chicken, cornet, pizza, hotdog. Wow, makannya hotdog. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas ke garis. Ya Allah, nih hati-hati. Dari makanan kita udah dijajah. F yang ketiga, fun, hiburan kita sekarang. Lihat beda. Maghrib kita kadang-kadang kumpulnya bukan di pengajian, di warnet. Kita browsing, kita chatting. Buka Facebook, upload foto, kirim wall, kirim inbox di online, twitteran. Ingat. Artinya apa? Boleh, silakan ilmu. Bisa internet, bisa komputer, silakan. Tapi ilmu agama tanamnya dulu sebagai pemuda. Dijajah kita nih sekarang dari hiburan kita. Apa sih isinya hiburan dia tuh? Apalagi sekarang kemajuan teknologi handphone, yang model kayak apa aja sekarang. Udah gak zaman pakai ketik-ketikan, udah gak zaman pakai keypad, sekarang handphone. Iya enggak? Emang dulu Asia, keypad pada melendung. Udah Asia SMS lagi. Apalagi anak-anak alay kalau SMS, singkat banget, jelas bacaannya. SYNG, LG, NGPN. Saya lagi ngapain? Dibalas sama cowoknya, LG, MKN, lagi makan. Balas lagi ADAP, ada apanya? Dibalas sama ceweknya, ADJNGKL, jengkol. Ya. Makan jengkol, SMS. Ya Allah. Nih, hiburan kita Masya Allah sekarang pengaruhnya luar biasa. Oke, silahkan kita, otak boleh Jerman, tapi iman, tapi hati tetap Mekah. Artinya apa? Ilmu agama, yuk kita kuatkan. Idola kita tidak lain Rasulullah SAW. Kita terapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Akhlak kepada Allah. Artinya apa? Perbaiki ibadah. Sebagai pemuda tidak lain, ayo terus belajar, ngaji dan ngaji. Ya, sekarang kebanyakan begitu anak-anak kita, abang-abang kita yang mahasiswa, mohon maaf nih, mahasiswa sekarang sok kritis, ngajinya ogah, baca Qurannya ogah, kumpul sama ulama ogah, nanya mulu kerjaannya, ngajinya kagak. Saya pernah ditanya sama anak mahasiswa, Ustaz saya nanya nih kebenaran, nanya apaan lo? Saya lagi sholat Ustaz, terus kentut. Songong banget nanya mau Ustaz, gak ada adabnya, gak ada sopannya. Ngomong kentut, orang mau buang angin gitu ya. Ustaz saya sholat, terus lagi sholat kentut, batal gak Ustaz? Batal. Terus saya wajib wudhu lagi Ustaz? Wajib wudhu lagi. Terus saya wajib basuh muka dalam wudhu Ustaz? Wajib membasuh muka dalam wudhu. Itu aturan syarat wudhu. Itu dia Pak Ustaz yang saya gak habis pikir. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih Pak Guru, pertanyaan khusus sekarang. Ini pertanyaannya enggak ngaji kagak, nanya mulu. Saya kagak jawab. Saya balik tanya, sekarang gua tanya lu kalau kentut yang malu muka apa pantat lu? Nah muka saya yang buru malu kalau kentut. Nah makanya muka lu yang dicebokin sekarang ini. Bagaimana mau dapat jawaban yang benar sementara pertanyaan kita salah? Pertanyaannya aja salah, bagaimana diberikan jawaban yang benar? Artinya apa? Jangan sok sekarang diakur-akurin pakai akalnya. Kadang-kadang nanya yang enggak nanyanya. Ustaz, kenapa sih kita kalau sholat lagi atahiyat pakai telunjuk, bukan pakai jempol? Karena kalau pakai jempol mantep Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayolah pertanyaannya. Ya makanya pertanyaan yang enggak, kenapa pakai telunjuk? Dalam kitab dijelaskan ini telunjuk ada urat yang langsung masuk ke dalam hati. Maka kalau kita cium tangan sama guru, cium tangan sama orang tua kita, lempengan ini kudu kecium. Nyetrum langsung ke hati orang tua tuh pas dicium. Doain dari dalam hati orang tua, dari dalam hati guru doain. Anak sekarang cium tangan salah. Tangan emaknya jerawat ditempelin di jidat, ditempelin di pipi, nggak ada aturan. Maka cium tangan tuh harus dicium. Tangan orang tua, tangan guru.
Nih, telunjuk ada urat yang ke hati, tapi jempol uratnya ke kemaluan. Ini dalam ilmu fikih dijelaskan. Makanya kalau jempolnya gede, ya udah jangan bayangin, akurin lo. Ntar akurin ya gitu. Please deh, nggak usah dibayangin gitu keles. Aduh, ya Allah, ini perlu. Makanya ngaji. Ini anak-anak sekarang begitu, sok kritis, ngajinya kagak, nanya mulu kerjaannya. Saya pernah ditanya lagi, Ustadz, saya nggak habis pikir. Itu kan iblis setan diciptakan dari api, Ustadz. Iya, iblis setan pasti masuk neraka kan? Pasti. Lah neraka kan api, Ustadz. Masa unsur api ketemu api nggak mempan, Ustadz? Saya kagak jawab, saya ambil tanah, saya pulung-pulung, saya lempar rumahnya, plok. Sakit, aduh sakit kata dia. Sakit gak? Sakit. Nah, lo diciptain dari apa manusia? Dari tanah. Nah, tadi gue bagel pakai apa lo? Pakai tanah. Sakit gak? Nah, rasain lo. Gitu sih. Wah, ini kayaknya injak ini guru. Iya, makanya kita kudu siap. Yang muda-muda ngaji. Apa yang guru? Ya. Bang Somen, wah. Kumisnya gak kenahan. Aduh. Kumisnya kayak pakai kecamatan ya. Nih, ayo kita ngaji, ramaikan majelis taklim yang muda-muda. Biar ekstrakurikuler di luar kita ngaji ikut. Iya, di luar sekolah kita ngaji, kumpul di pengajian. Sekarang majelis-majelis banyak kok, bener. Iya, ngaji yang muda-muda, dijajah untuk kita. Artinya apa? Akhlak kita benerin kepada Allah dengan ibadah, dengan ilmu. Sebab orang kalau punya ilmu, ibadah jadi bener. Sebab kalau ibadah nggak ada ilmunya, ribet. Sebab ada cerita dulu. Ada 3 orang goblok. Goblok tahu goblok? Bego. Bego ngerti bego? Blow on. Blow on tahu? Tolol. Tolol ngerti tolol? Minum es ditiup, dia kirain panas, ngebul, ditiupin tuh es, kurang blow on. Ini ada 3 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang 2 jadi makmum. Pas lagi at-tahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Waduh, pas lagi at-tahiyat tuh imam kaget. Tikus jatuh, atta, tuh tikus jatuh. Nah, batal nggak? Batal nggak? Batal. 2 kalimat berturut-turut dalam sholat di luar bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang satu bagus nih, mau negor, cuman kagak ngerti ilmunya, nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Udah berapa batal itu? 2 yang batal udah. Kan yang satu mestinya selamat. Dia nyaut kencang banget. Untung gue diem aja. Nah, ini orang bego. Makanya ibadah kalau ada ilmunya enak. Biar tahu. Nih, kalau ilmunya ada enak. Apalagi yang muda-muda sekarang biar tahu ilmunya, jangan ikut-ikutan. Nyari guru yang benar. Sekarang kebanyakan ikut-ikutan, gak ada ngerti ibadah, gak ngerti ilmunya. Ibadah ya jadi ikut-ikutan, sholat macam-macam sekarang. Masuk masjid, masuk musola. Pernah kan melihat orang sholat ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam? Saya pernah lihat itu takbir Allah. Ada. Gurunya siapa? Ada yang takbirnya keder. Lu sholat apa ngetrek lu? Ya Allah, sholat diputar sana putar kemana? Ini gak ada aturan fikihnya. Iya, makanya belajar ngaji biar tahu. Kalau sholat sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini, percis kayak orang angkop.
Sholat bekangkang kambing, bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari belakang. Nah, kita sholat di samping dia udah di kelingking kita, di minggir-minggir diinjak lagi. Kadang-kadang saya kesel itu, saya gajil aja, apa-apaan sih lu? Sholat pakai nyari kelingking orang. Kata dia supaya khusyuk. Bagaimana mau khusyuk? Kelingking gue lu injak. Ini biar paham, ini ada aturannya, makanya ngaji. Dalam fikih diatur tata cara sholat. Kenapa? Islam itu fikih. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji diatur. Ada di mana? Di kitab fikih. Ngajinya di majelis taklim. Nanya sama guru. Ini kayak sholat perempuan dengan laki-laki. Ketika berdiri dalam sholat beda berdirinya. Ini biar paham fikih. Perempuan kalau sholat kakinya kudu rapet. Laki-laki lebar kakinya maksimal sejengkal kalau sholat berdiri. Ini harus tahu. Kenapa laki-laki kalau sholat kakinya nggak boleh rapat? Betul. Bener ini. Cius dah. Ini kamu pernah ngerasain kan ya? Agak enak, gil. Ada sesuatu yang mengganjal gitu. Ini ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh lebar begini. Allah bersihan adem, seriwing. Adem. Ada aturannya. Mari kita ngaji. Ini penting. Di mana? Di majelis taklim. Nanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Orang biar ilmunya banyak salah naruh diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Kayak qori, suaranya enak, qori, qiraatnya bagus. Boleh qori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ketika jadi imam sholat itu qori nggak boleh bacanya begitu. Ini mentang-mentang qori internasional jadi imam sholat takbir Allahu Akbar baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya teriak kelamaan lu mah. Tinggal kabur sama makmum. Ini orang punya ilmu salah naruh, diomelin apalagi ada ilmunya. Makanya ibadah segalanya pakai ilmu, apapun pakai ilmu. Nih kadang-kadang kita ngenes ilmunya kagak. Ngomong nanya Ustaz, sholat kalau pakai irama masing-masing boleh nggak? Lah jadi joget lu kagak sholat. Lah kan bacanya Fatihah sama Ustaz, surahnya yang saya baca sama. Iya gua tahu, tapi kalau pakai irama masing-masing kan kacau. Orang Sunda sholat pakai irama Sunda. Baca Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Makmumnya teriak terus biar baca surahnya manuk dadali arra'aital ladzi yukadzibu biddin. Lah stres sih mah. Makanya ngaji biar tahu ilmunya, paham. Iya, apalagi ini peringatan Maulid yang kita laksanakan tidak lain cerita tentang Rasul. Akhlaknya Rasul bagaimana? Ketika Rasulullah, cerita akhlak Rasul nggak ada habis-habisnya. Rasulullah mau ke masjid, di depan masjid itu ada yang ludahin. Rasulullah lihat ke atas, ya Allah, diludahin, senyum Rasulullah. Besok lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya diludahin, senyum lagi Rasulullah, nggak pernah marah. Keempat harinya lewat, nggak ada yang ludahin. Bingung Rasulullah, tangan tengok siapa nih? Biasanya kemarin udah langganan, kok nggak ada yang ludahin saya? Nanya sama sahabat, ya Rasul nyari siapa? Enggak, saya biasa lewat sini, biasanya ada yang ludahin, kok sekarang nggak ada. Simpulan kali Rasulullah, mungkin sakit ya Rasul. Sakit apa? Sakit panas. Rasulullah pulang buru-buru ambil korma, jenguk, padahal yang sakit yang ludahi Rasul. Nih Masya Allah. Sampai depan pintu rumah Rasulullah, tempat rumahnya yang sakit itu. Assalamualaikum, nggak disauti dari dalam. Siapa itu? Saya.
Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Waduh, yang lagi sakit kekuruk dengan selimutnya bangun, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Apa beliau bilang? Sodakta ya Muhammad. Itu yang sakit tadi ngomong, engkau benar wahai Muhammad. Engkau yang setiap hari aku sakiti, yang setiap hari aku ludahi. Sekarang satu pun saya sakit, teman belum ada yang menjenguk saya. Kamu lebih pertama jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Masya Allah, masuk Islam lantaran akhlak. Nih Rasulullah, Masya Allah, hebat. Itu kalau orang kafir beri salam sama Rasulullah, bukan assalamu alaika, tapi asyammu alaika. Syamun artinya racun. Kalau bahasa kitanya begini, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Tuh, Rasulullah enggak balas. Asyammu alaika ya Muhammad, alaika. Kata Rasul begitu. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu bahasanya. Ini akhlak Rasulullah. Rasulullah dakwanya pakai akhlak. Beliau mengajak bukan mengejek. Beliau merangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Tuh mantap. Kita yang muda-muda ayo siapin dikit-dikit akhlak kita. Cinta sama Nabi. Apalagi sekarang ada tim sholawat, sering main hadroh, latihan marawis. Itu salah satu bentuk tanda cinta kita sama Rasul. Marawis isinya apa? Sholawat. Hadroh isinya apa? Sholawat. Cinta kita kepada Rasulullah, ayo sedikit kita baca sholawat, sedikit baca sholawat. Dari sholawat kita rajin dan mudawamah, karena cinta kita. Siapa orang yang cinta banyak menyebut namanya. Artinya apa? Cinta sama Nabi banyak menyebut namanya, baca sholawat. Apalagi sekarang ini tim-tim hadroh anak marawis, kreatif. Lagu-lagu sholawat dimodifikasi jadi lagu dangdut, enak kita dengerin. Lagu dangdut jadi sholawat. Apalagi sekarang kita lihat lagu Busyrolana tuh ada, saya pernah dengar anak-anak main hadroh lagu Busyrolana dibikin lagu oplosan. Ada Busyrolana nilal muna zalal ana wa falhana cukup bahasa. Ada lagi yang kreatif lagi sekarang yang An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanal barakat kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanal barakat kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi sakit ya. Makanya selawat ya, dengan banyak selawat insyaallah kita cinta sama Nabi, kumpul bareng bersama Rasulullah. Selawat apa aja boleh dibaca, dimodifikasi boleh selawat. Lagu kereta malam selawatin boleh, enak gitu. Bisa lagu atau bisa kereta malam? Bagaimana? Ayo, ya, nggak tahu. Nah, enak dibacanya selawat, masya Allah. Nih cinta sama Nabi. Rasulullah diutus ke muka bumi tidak lain menyempurnakan akhlak. Beliau Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang beliau bangun bukan masjid, bukan musok, bukan apa, bukan mall. Yang beliau bangun bukan perumahan, tapi yang beliau bangun adalah jiwanya. Orangnya, akhlaknya, mentalnya yang dibangun. Maka kita sering nyanyi tuh Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwanya dulu yang dibangun, baru raganya. Artinya apa? Mental kita dulu, akhlak kita dulu kita perbaiki. Akhlak kepada Allah, ibadah. Yang kedua, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama. Ya Rasulullah akhlak kepada sesamanya. Makanya kita biar jadi umat Islam yang kuat. Bahkan Al-Imam Ghazali berpesan, kun kaliyadain wala takun kal udhunain. Jadilah kalian seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping.
Maksudnya apa ini Ustaz? Kuping nih kanan sama kiri nggak ada yang akur. Lebaran nggak pernah ketemu. Bener, kuping kanan butek, yang kiri manteng aja dia. Nggak pernah kerjasamanya kompak. Tapi tangan kanan dengan tangan kiri beda kerjasamanya kompak. Di mana kerjasamanya kanan dengan kiri? Kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Bener? Nggak mungkin tangan kiri gatel, tangan kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri. Enggak. Nih, kudu kita bangun kebersamaan, akhlak kepada kita. Kanan gatel, kiri nggak bakal dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Nih, Islam mesti begitu. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri nggak pernah iri. Yang kiri mah sadar banget. Kata yang kiri, emang tugas gue bagian di belakang, bagian kobelisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, gak pernah sombong sama yang kiri. Yang kanan tahu diri. Kata yang kanan, kiri, lu yang sabar aja ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang make lo. Oh, beda tapi akur. Beda tapi akur, kompak. Kerjasamanya kompak. Kapan kita jalan? Baris berbaris, upacara tuh. Kalau upacara hari Senin di sini, itu yang namanya paskibra. Kenapa barisnya cakep? Karena tangan kanan dengan tangan kiri kompak. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, mundur ke belakang. Cakep. Coba lagi jalan kanan kiri, gak ada yang mau ngalah. Jalan kayak vampir kita. Jalan kayak robot. Ini namanya statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Oleh karena itu kebersamaan, kekompakan kita tumbuh kembangkan di antara sesama kita. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati mau berangkat sendiri. Enggak. Semuanya kita pasti perlu bantuan orang. Saya ngomong begini di aula, kenapa? Karena ada teman-teman yang dengerin. Teman-teman menghadap kemari, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai asar saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata satpam itu Ustaz udah lama begitu. Kita nih saling perlu, bener? Saling perlu. Makanya kebersamaan itu kita buktiin hari ini. Jangan kerjaan yang berat, kerjaan bangun musola, bangun masjid, itu kerjaan berat, perlu bantuan orang lain.